Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, di hari ini kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan literasi media. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita langsung 2 sesi ya, karena pertemuan 3 dan 4 karena minggu lalu hanya upload materi, jadi tetap harus dijelaskan. Jadi hari ini saya coba sampaikan sekaligus 2 PPT ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Mudah-mudahan sudah pada sarapan atau sudah makan ya, sehingga nanti bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Kalau yang belum makan, silakan sambil makan dan lain sebagainya. Oke, saya share dulu PPT pertemuan ketiga ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik, hari ini kita diskusi tentang definisi literasi media. Sebelumnya kan kita sudah bahas tentang sejarah munculnya literasi media. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya apa konsep dan definisi literasi media itu sendiri ya. Ya, nah kita mulai dari definisi literasi media ya. Nah, Kementerian Pendidikan Kanada ya memberikan definisi bahwa literasi media adalah berkenaan dengan membantu para siswa untuk mengembangkan pemahaman kritis dan cukup informasi atas watak media massa, teknik yang dipakai media massa, dan dampak penggunaan teknik-teknik tersebut. Nah, ya kata kuncinya sudah Bapak tandai warna merah ya. Jadi literasi media itu adalah mengembangkan pemahaman kritis. Jadi literasi media ini tujuannya membuat masyarakat itu lebih kritis, atau membuat khalayak media itu lebih kritis ya, dan cukup informasi atas watak media, atas karakter media massa. Jadi kritis terhadap karakter media massa ya. Termasuk juga teknik-teknik yang dipakai media massa. Jadi media massa itu punya teknik-teknik sendiri dalam membuat program, dalam menyajikan tayangannya, dalam melakukan framing ya. Itu ada teknik-tekniknya. Kenapa harus si A yang muncul, kenapa presidennya si B, kenapa presidennya nggak si C, kenapa harus menggunakan settingnya seperti ini, kenapa harus yang muncul harus perempuan, kenapa harus menggunakan pakaian seperti ini. Nah, itu adalah teknik-teknik yang digunakan oleh media massa, dan kita harus tahu itu ya, bahwa teknik-teknik itu ada tujuannya ya, ada sasarannya, ada sesuatu di balik itu ya, serta dampak penggunaan teknik-teknik. Nah, dari teknik-teknik tersebut apa sih sebenarnya dampak-dampak negatifnya, terutama dampak-dampak negatifnya buat khalayak media ya. Nah, itu definisi media massa dari Kementerian Pendidikan Kanada. Maka itu di sini disebutkannya siswa ya. Karena di Kanada, termasuk di Amerika itu ya, literasi media sudah diajarkan sejak anak-anak sejak pendidikan dasar. Ya, jadi sudah disampaikan kepada anak-anak SD. Nah, secara lebih khusus, literasi media sendiri adalah pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa atas cara kerja media, cara media memproduksi makna, cara media diorganisasikan, dan cara media mengkonstruksi realitas. Ya, realitas itu kenyataan ya, fakta. Ya. Ini ada 2 orang yang belum belum masuk kayaknya, tapi sinyalnya jelek. Jadi secara lebih khusus ya, literasi media adalah pendidikan ya. Pendidikan berarti usaha atau satu proses penanaman nilai ya, dan juga transformasi pengetahuan yang tujuannya. Jadi kalau tadi definisinya, nah ini berarti tujuan dari literasi media adalah meningkatkan pemahaman siswa
atas cara kerja media. Cara media memproduksi makna, kemudian cara media diorganisasikan, dan cara media mengkonstruksi realitas. Jadi tujuannya ya, ini tujuan dari literasi media. Jadi pemahaman siswa itu meningkat ya, bahwa media punya cara kerja sendiri, media juga punya cara memproduksi makna, makna itu persepsi gitu ya. Bagaimana media diorganisasikan dan juga cara media mengkonstruksi realitas, membuat sesuatu itu seolah-olah nyata gitu ya. Kemudian literasi media juga bertujuan untuk memberikan kemampuan pada siswa untuk membuat produk-produk media. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Selain literasi media, selain membuat khalayak itu kritis, juga didorong untuk selain kritis didorong untuk memproduksi juga produk-produk media yang menjadi alternatif dari tayangan sebelumnya. Ya. Jadi selain kritis juga harus membuat produksinya sendiri. Artinya selain memberikan kritik juga harus memberikan solusi. Ya, nah ini kadang-kadang yang menjadi berat buat para pegiat literasi media itu adalah setelah dia memberikan kritik, nah dia kesulitan untuk memberikan solusinya. Artinya untuk memberikan alternatif pilihan. Ya, jadi literasi media umumnya berhenti pada pada daya kritis tadi, pada kritisme tadi, ya, pada kritik tadi. Nah, begitu diminta untuk membuat alternatif pilihan program, nah ini biasanya agak kesulitan. Ya. Nah, tapi paling tidak ya kritik itu bagian dari upaya untuk perbaikan. Ya. Meskipun tadi tahapannya tidak sempurna lah gitu ya, hanya memberikan. Nah, sementara National Leadership Conference on Media Education menyatakan literasi media sebagai kemampuan, jadi memang skill ya, kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuknya. Ya, nah kalau NLCME ini ya, National Leadership Conference on Media Education itu lebih kepada skill ya untuk mengakses ya, mengakses itu berarti mengakses itu ya berarti mencari mendapatkan media, kemudian menganalisis, dianalisis ini kontennya seperti apa, kemudian dievaluasi berarti kritik tadi, dievaluasi mana yang salah, mana yang tidak sesuai, dan juga setelah itu menyampaikan juga ke pihak lain ya dengan berbagai macam platform. Jadi setelah melakukan kritik ya, selain memberikan kritik, hasil kritiknya itu harus disampaikan, harus dikomunikasikan ya, kepada masyarakat luas, supaya masyarakat luas juga akhirnya jadi paham, jadi mengerti, oh ternyata di sini ada letak kesalahan dalam tayangan media. Ya. Kemudian, nah sementara di Indonesia sendiri, ya itu ada pasal ya, pasal penjelasan pasal 52 Undang-Undang nomor 32 tahun 2003 di kita ya, tentang penyiaran yang memaknai literasi media sebagai kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis. Jadi itu kata kuncinya sekali lagi adalah sikap kritis terhadap media ya. Nah, sementara American Academy of Pediatrics mendefinisikan melek media sebagai the study and analysis of massa media, pembelajaran analisis terhadap media massa. Ya. Nah, mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya. Jadi literasi media sekali lagi adalah secara sederhananya gitu kalau diringkaskan ya, itu kemampuan kemampuan kritis terhadap media massa, atau tujuannya untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat terhadap media massa. Nah, tapi sekali diingat bukan untuk menolak media massa, tapi bersikap kritis. Artinya tidak mudah percaya apa yang ditampilkan oleh media massa. Ya, bukan berarti kita menolak media massa, tidak, tapi melakukan sikap kritis. Terutama pada tayangan-tayangan yang ya tidak berdasarkan pada fakta.
di lapangan, ya, atau fakta yang objektif di lapangan, ya. Sementara Center for Media Literasi merumuskan literasi media sebagai kemampuan untuk berkomunikasi secara kompeten melalui semua media, baik elektronik maupun cetak, di samping juga kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi suara, kata-kata, dan gambar yang berpengaruh yang membentuk kultur media massa kontemporer. Nah, ini lebih detail lagi. Jadi yang diakses, yang dianalisis, yang dikritisi itu apa? Suara, kata-kata, dan gambar, ya, yang berpengaruh yang bentuk kultur media massa kontemporer. Nah, sehingga kita sudah langsung membayangkan bahwa literasi media ini nanti memang akan lebih banyak pada kritik pada media televisi karena dia ada suara dan gambar, ya. Nah, kemudian jadi kalau diringkas lagi, literasi media itu nanti fokusnya adalah meningkatkan sikap kritis masyarakat terhadap tayangan televisi sebenarnya, ya, karena jarang sekali literasi media membahas konten di majalah, surat kabar, majalah, ataupun radio. Umumnya sih ke televisi, meskipun tidak menutup kemungkinan di media-media tadi itu juga ada kesalahan-kesalahan. Keterampilan literasi media tersebut sangat penting bagi masa depan sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat demokratis. Jadi kenapa literasi ini penting, ya, dalam kaitannya adalah untuk masa depan, jadi jangka panjang, terutama untuk anak-anak dan juga terutama sih untuk anak-anak dan remaja, ya. Nah, anak-anak remaja ini harus diberikan pemahaman yang utuh tentang tayangan televisi, terutama supaya dampak negatifnya tidak menempa mereka, tidak mengenai mereka, sehingga masa depan mereka menjadi cerah. Coba kalau misalkan dari kecil, dari remaja mereka sudah kena dampak negatif televisi, maka masa depan mereka menjadi rusak, gitu ya. Nah, padahal ini penting. Nah, jadi sekali lagi literasi media itu sangat penting bagi masa depan, baik kita sebagai individu maupun kita sebagai anggota masyarakat, ya. Nah, kalau misalkan anggota-anggota di dalam masyarakat itu kena dampak negatif media massa, maka perilakunya juga akan berefek pada interaksi dia dengan anggota lain, dengan masyarakat lain. Nah, contohnya terjadi tindakan kriminal, ya, tindakan amoral, gitu ya. Kemudian ya, kemudian jadi kena penyakit sosial yang lain, gitu kan. Akhirnya kan mengganggu masyarakat secara keseluruhan. Nah, sekarang kita lihat ini beberapa poin tentang pentingnya pendidikan literasi media. Kenapa sih literasi media itu harus harus muncul, harus diajarkan, ya, bahkan harusnya sejak sekolah dasar itu diajarkan, sejak sekolah dasar atau dari sekolah dasar. Pertama, kita perlu mendapatkan cukup informasi, well informed, ya, tentang media serta mengapa dan bagaimana informasi dikomunikasikan. Kita perlu tahu itu, ya, informasi tentang media, ya, profil media, kemudian juga mengapa dan bagaimana informasi dikomunikasikan. Kenapa ditayangkan seperti itu, kenapa formatnya seperti itu, kenapa si A ini yang jadi presenternya, yang jadi news anchor-nya, atau yang memandu dialog, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, media massa merupakan bagian penting bagi pengalaman banyak orang, sehingga kita perlu mengkaji media massa selain bentuk-bentuk informasi dan hiburan lainnya seperti buku, ya. Nah, karena sekarang orang masyarakat hidup tidak lepas dari media massa, ya, sehingga hampir semua orang punya pengalaman dengan pengalaman berinteraksi dengan media massa. Maka kita perlu mengkaji, ya, media massa itu, ya. Selain tentu saja bentuk informasi lain seperti buku, yang dimaksud di sini adalah televisi. Ya, kita pasti semua punya pengalaman dengan berinteraksi dengan televisi, ya. Nah, sehingga karena semua orang hampir punya pengalaman dengan interaksi dengan televisi, maka dia perlu ada semacam informasi yang cukup tentang media massa. Ya.
Nah, kalau sekarang apa namanya terutama di kalangan anak-anak remaja, memang sekarang mereka sudah disebut sebagai sudah disebut berjarak atau semakin meninggalkan media massa cetak, ya, media massa konvensional. Mereka sekarang lebih cenderung mengakses media sosial. Maka itu muncul konsep baru literasi media digital. Ya, nanti kita bahas itu nanti kan setelah UTS. Nah, tapi literasi media massa juga bukan berarti ini ditinggalkan oleh anak-anak muda, enggak. Karena anak-anak muda juga harus paham itu, terutama anak jurusan komunikasi. Itu harus tahu sehingga nanti mereka yang menyampaikan kepada masyarakat lainnya. Yang ketiga, kenapa penting? Karena dipandang penting untuk memberikan pembelajaran atas pengalaman anak-anak mengkonsumsi media. Ya, nah jadi pendidikan literasi media juga penting karena akan menjadi pembelajaran bagi anak-anak di bawah kita ketika mereka mengkonsumsi media. Ya, jadi kita punya pengalaman, kita lebih tahu informasinya, maka kita ajarkan kepada anak-anak yang mereka itu punya masa depan yang cerah gitu ya. Keempat, media massa merupakan sumber pokok informasi, menjadi bagian kultur kita dan pembelajar hendaknya memahami bagaimana media massa membentuk media. Kenapa penting literasi media? Karena media massa ya sumber pokok informasi hari ini dan juga seterusnya ya, dan bahkan menjadi kebudayaan kita semua, sehingga semua rumah hari ini, hampir semua rumah baik dari kalangan elit sampai dengan kalangan bawah itu punya TV ya. Mereka berarti mengakses media massa. Nah, artinya karena itu kita perlu memahami bagaimana media massa membentuk mana. Makanya sebenarnya literasi media ini juga tidak hanya harus diajarkan pada masa komunikasi, tapi juga pada masa yang lainnya. Karena media massa itu ya sudah hidup bersama dan sudah hidup di tengah-tengah masyarakat, artinya sudah tidak bisa dilepaskan dari masyarakat itu sendiri. Itu 4 poin mengapa pendidikan literasi media itu menjadi penting. Ya. Apalagi kita sebagai orang komunikasi ya, yang salah satu kajian utamanya adalah media massa. Baik yang nanti mengambil humas maupun mengambil jurnalistik, itu pasti harus memahami secara utuh tentang media massa. Ya, jadi jangan siapa ada jurusannya nanti humas nggak perlu terlalu mendalam bahas literasi media. Kata siapa, justru humas juga harus paham tentang dunia media massa. Ya, karena nanti mereka juga bekerja akan intens berinteraksi dengan media massa. Apalagi orang-orang jurnalistik, jelas ya, mereka mestinya bekerja di media massa gitu ya. Nah, ini ya rujukannya ya yang penjelasan yang tadi ya udah Bapak sampaikan juga ya minggu lalu. Oke, saya kira itu dulu untuk yang sesi yang pertama. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sesi pertama dulu ya, nanti kita lanjutkan. Jadi ada pertanyaan? Tentang definisi media massa. Ada yang tanya nggak? Silakan. Nggak ada nih, nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, berarti Bapak yang nanya. Mbak Widya. Coba. Iya, Pak. Ya, Widya coba jelaskan lagi. Ya, tadi literasi media itu apa definisinya? Coba. Bahasa sendiri aja, nggak usah lu sesuai dengan PPT. Literasi media, bagaimana kita membaca dan memahami media seperti media massa, itu Pak. Oke, membaca masih kurang lengkap nih ya. Novaldi coba. Jadi Novaldi, coba apa tadi literasi media apa? Intinya apa?
berkenan dengan membantu para siswa untuk mengembangkan pemahaman kritis dan cukup informasi atas atau media massa. Nah, tadi udah sampaikan ya, kata kuncinya apa tadi? Sikap apa? Sikap apa tadi? Kritis. Sikap kritis ya. Jadi literasi media ya adalah kemampuan kritis ya atau meningkatkan kemampuan kritis masyarakat atau khalayak terhadap media massa ya. Nah, tapi selain sikap kritis apa tadi? Satu lagi. Selain kritis apa? Selain kritis juga harus apa dia? Coba. Neng Irma mana Neng Irma? Kuliah nggak nih? Ada, Pak. Nah, apa? Selain literasi media, selain membuat orang halayak itu kritis, juga dia harus apa? Harus memahami, Pak. Ya. Terus apa lagi selain memahami, kritis, terus literasi media juga apa? Mereka harus mampu menganalisis juga, Pak. Mengevaluasi, mengkomunikasikan juga. Terus? Media massa tersebut. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Terus kalau orang harus sudah memberikan kritik, tapi dia harus apa tadi? Setelah memberikan kritik, saran. Dia harus ngasih saran. Saran bukan, Pak. Nah, Pak. Coba Muhammad Iqbal. Solusi. Nah, memberikan solusi ya. Solusi. Jadi literasi media itu selain membuat orang jadi kritis terhadap isi media, terhadap semua hal tentang media massa, dia juga harus memberikan apa tadi? Solusi. Karena dia harus membuat produk alternatif ya, supaya jadi pilihan khalayak lainnya. Ya, jadi sekali lagi literasi media jangan berhenti pada sikap kritis saja, tapi juga memberikan harus ada solusinya, Pak. Ya, meskipun memang kita harus akui, ya, itu juga diakui oleh semua kalangan, memang tidak mudah memberikan solusi alternatif. Misalnya teman-teman mengkritik begini, sinetron ini nggak pernah mendidik, gitu ya, acaranya programnya gitu-gitu aja, ya ceritanya gitu-gitu aja. Terus masyarakat nanya, ya terus gimana saya kalau mau nonton sinetron yang didik gimana? Nah kan begitu orang menjawab gitu, kira-kira kita gimana? Kan kita harus menyediakan dong sinetron yang kita anggap sebagai sinetron yang mendidik gitu kan, sekaligus juga menarik buat mereka gitu. Nah problemnya di situ. Begitu kita melakukan kritik, yang misalkan sinetron tentang ajab-ajab lah itu ya, yang ku menangis itu kan, kita melakukan kritik ya, tapi begitu orang nanya, ya terus kalau saya nggak nonton ini, nonton apa? Kita bisa nggak memberikan solusi alternatif? Nah itu yang tidak mudah ya. Nah, makanya memang di sini perlu kolaborasi antara masyarakat sebagai dengan pengelola media ya. Tuh. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Jadi itu ya, sederhananya literasi media adalah meningkatkan kemampuan kritis, ya, masyarakat terhadap media massa, sekaligus memberikan solusi, menghadirkan produk-produk yang baru, artinya memberikan tayangan-tayangan yang alternatif yang berbeda dengan tayangan yang dikritiknya, gitu ya. Oke, kita sekarang lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya. Ini udah ya? Udah. Oke.
Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, setelah kita tadi bahas tentang konsep dan definisi literasi media, kita masuk ke penguatan ini tentang prinsip dan asumsi dari urgensi atau pentingnya pendidikan literasi media. Ini prinsipnya ya, kenapa literasi media ini menjadi penting ya. Pertama, salah satu prinsip dalam pendidikan media adalah memberdayakan khalayak. Jadi literasi media ini ingin mendudukan ya, ingin memposisikan khalayak kita gini sebagai khalayak, sebagai pemirsa, sebagai penonton itu bukan sekedar sebagai seorang konsumen ya. Nah, kita bukan sekedar pengguna ya, tapi juga kita sekaligus juga sebagai paling tidak sebagai mitra produsen, artinya mitra media massa. Jadi kita tidak melulu menjadi orang yang disodorkan terus oleh media, dicocoki terus oleh media massa tentang program-program yang mereka anggap penting atau yang mereka anggap menarik. Nah, jadi kita harus punya sikap kritis hingga kita punya positioning gitu ya, bahwa kita itu bukan sekedar konsumen, pemirsa, tapi kita juga adalah mitra ya. Bahkan sebenarnya kita sendiri pada dasarnya, pada hakikatnya bahkan kita itu adalah pemilik dari media massa. Kenapa? Karena mereka menggunakan frekuensi publik, mereka menggunakan udara yang merupakan milik kita semua. Ya, mereka hanya nyewa sebenarnya gitu ya. Nah, literasi media itu juga arahnya ke sana. Jadi mendudukan kita bukan sekedar sebagai seorang konsumen, sebagai seorang pemirsa, sebagai seorang penonton, tapi juga sebagai mitra, sebagai khalayak. Nah, kemudian asumsi yang berkaitan dengan relasi antara khalayak atau masyarakat dengan media massa. Ya, prinsipnya bahwa ada hubungan antara kita masyarakat dengan media massa. Jadi kita punya relasi yang seimbang sebenarnya. Jadi tidak bersifat relasi kuasa, bahwa media yang lebih kuasa, kita yang dikuasai. Harusnya kita pada posisi yang sama. Ya, setara, equaliter gitu. Equal ya, sama, setara gitu ya. Asumsi lainnya bahwa media massa sesungguhnya lebih dari sekedar merefleksikan realitas, melainkan merepresentasikan realitas. Jadi bukan sekedar memberikan renungan, memberikan catatan terhadap realitas. Jadi bukan hanya sekedar mengambil tayangan itu mengambil dari mengambil dari realitas ya. Jadi bahwa media massa itu mencerminkan realitas ya. Bahwa cerminan realitas itu ya, tapi juga dia pada saat yang bersamaan merepresentasikan realitas juga, menawarkan realitas juga. Ya, memang misalkan sinetron sinetron, misalkan contoh lah sinetron tukang bubur naik haji, itu memang mereka bisa jadi sebagian ceritanya didasarkan pada kisah nyata. Ya, kisah nyata bahwa ini ada emang orang-orang semacam ini, tapi juga pada saat yang bersamaan dia juga memperhatikan realitas baru. Ketika misalkan fakta yang ada itu mereka dibuat, dikemas secara berlebihan, atau menampilkan hal-hal yang lain, sehingga selain merefleksikan realitas juga menghadirkan realitas baru, sehingga seolah-olah kehidupan itu seperti itu. Ya, misalkan ada haji tapi juga dia orangnya julid gitu ya. Sehingga orang nanti berpikir jangan buru-buru haji, karena haji juga kalau misalkan masih julid percuma. Nah, padahal bukan begitu maksudnya gitu ya. Ya kalau mau haji aja, nggak ada kaitan dengan julid ya. Nah, kurang lebih dia itu merepresentasikan realitas lain gitu ya. Kemudian iklan juga begitu ya. Ya. Memang produk-produk itu kan dibuat atas dasar kebutuhan masyarakat kan. Misalkan masyarakat jerawatan, dia kan pingin jerawatnya itu bisa diobati, bisa hilang gitu ya. Nah, ya maka lahirlah produk obat jerawat. Tapi kemudian begitu diiklankan itu juga memberikan realitas baru, bahwa dianggap orang yang berjerawat itu dia kurang percaya diri gitu ya. Menjadi tidak percaya diri, kemudian menjadi orang yang seolah-olah paling buruk gitu ya. Kemudian begitu dia tidak ada jerawat, kemudian dia bisa dapat
perlu lebih percaya diri, bahkan menjadi lebih berprestasi. Bahkan tadi kadang-kadang ya tadi digambarkan bisa punya pasangan gitu ya, bahkan mudah mendapatkan pasangan. Itu kan merepresentasikan realitas ya. Nah, oleh sebab itu ada realitas yang dikonstruksi untuk menjadi isi media massa. Jadi memang masa media itu memberikan konstruksi bangunan ya, memberikan bangunan bahwa kita tuh harusnya begini nih ya, kulit kita harus putih, rambut kita harus lurus, panjang, hitam ya, untuk disebut sebagai orang yang cantik. Kalau laki-laki harus putih juga, harus tinggi, harus badannya keker ya, yang itu disebut ini laki-laki yang tampan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dikonstruksi, dibuat ya, seolah-olah harus seperti itu, padahal sebenarnya realitasnya tidak demikian ya. Nah, ini untuk menguatkan lagi nih pandangan Considine tentang media tahun 95. Jadi ini cara pandang Considine tentang media. Dan ini juga menarik untuk kita kaji juga, untuk kita pelajari ya. Bahkan kita bisa mengambil pendapat dari Considine ini. Ya, pertama, media melakukan konstruksi pesan, membuat pesan. Jadi ketika kita nonton TV misalnya, itu kita harus paham bahwa ini media itu sedang memberikan frame, sedang memberikan makna tertentu, sedang memberikan persepsi kepada kita ya, sedang memberikan gambaran, image gitu ya, dengan tayangan yang mereka buat ya. Nah, jadi media itu ingin memberikan pesan tertentu kepada kita. Nah, sehingga kita tidak perlu harus selalu setuju dengan pesan yang mereka sampaikan. Kita boleh tidak setuju. Bahkan kita boleh menolak, menentang ya, bahwa apa yang disampaikan media itu tidak demikian. Nah, jangan sampai apa yang dimunculkan di media massa itu seolah mewakili semua pandangan masyarakat. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pesan-pesan media mengandung nilai-nilai dan ideologi. Nah, oleh sebab itu, ya, karena dia memberikan pesan tertentu, pasti di situ ada nilai dan ideologi di baliknya. Ya. Nah, jadi ini mencerminkan apa? Misalkan contoh sederhananya lah, kalau misalkan orang, terutama di sinetron lah ya, orang punya masalah, ya kemudian punya problem di rumahnya, gitu ya, di keluarganya, dengan teman-temannya, ya. Kemudian dia datang ke, misalnya ke diskotik, ya, dia hangout dengan teman-temannya, ya, kemudian dia merasa setelah itu masalahnya jadi selesai, ya. Atau ini kan berarti bisa berdua makna, berarti seolah-olah ketika kita stres, ya, kemudian obatnya adalah hiburan, ya. Nah, kemudian yang kedua juga memberikan pesan bahwa dengan hiburan persoalan bisa selesai, ya. Atau seolah kalau kita punya masalah datanglah ke tempat hiburan. Nah, ini kan ada nilai ideologi tertentu yang disampaikan, ya. Ya, jelas tidak harus demikian. Apakah benar kalau kita punya masalah larinya ke hiburan? Belum tentu orang stres ke hiburan itu jadi selesai masalahnya. Ya. Nah, gitu ya. Atau misalkan di situ ada nilai-nilai, misalkan orang dari sinetron itu misalkan ada perebutan warisan gitu ya, misalnya harta warisan gitu ya. Nah, ada tokoh tertentu misalkan dia berambisi mendapat warisan, tapi kemudian dengan cara-cara yang melanggar hukum, ya. Ya, entah itu mengusirnya, entah itu kemudian melakukan kecurangan, ya, melekat penghalangan sehingga orang-orang yang harusnya mendapatkan warisan dia singkirkan. Seolah-olah kalau Anda ingin mendapatkan harta, ya silakan gunakan dengan cara apapun, seperti yang dicontohkan dalam sinetron misalnya. Meskipun nanti biasanya pada akhirnya tokoh itu kemudian dipenjara lah, dihukum lah, dan seterusnya. Tapi kan mayoritas tayangannya kan adalah bagaimana si tokoh itu melakukan kecurangan-kecurangan. Durasinya lebih banyak itu dibandingkan dengan dia kemudian menjadi berubah, misalnya menjadi lebih baik lagi kan. Nah, itu kan tidak seimbang. Itu yang seringkali terjadi di sinetron kita. Media merepresentasikan realitas terkonstruksi, ya. Media mewakili kenyataan yang sudah dibangun oleh media itu sendiri, ya. Nah, jadi tadi sama seperti tadi, media melakukan konstruksi pesan. Kemudian yang keempat, khalayak menegosiasikan makna menurut mereka sendiri. Nah, sayangnya kemudian, ya, ketika
sebuah tayangan sinetron di televisi itu muncul misalnya, nah karena tadi belum punya kemampuan literasi media yang merata, sehingga sebagian halayak memberikan makna sendiri, ya, menurut pemahaman mereka, ya. Nah, sehingga ada orang yang menganggap bahwa cara itu memang benar, kalau kita punya masalah lari aja tempat hiburan. Kalau kita ingin mendapatkan harta warisan, ya kita gunakan semua cara yang sekalipun bertentangan dengan hukum. Ya, kan ada sebagian akhirnya berpandangan seperti itu dan bahkan kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, kan sangat mengerikan. Ya, untuk menjadi orang terkenal, misalkan kalau saya sinetron sekolah misalnya, di sekolah tuh ya melawan guru, ya, menjadi nakal, ya, jahil sama teman-temannya, ya, supaya kita dianggap keren, gitu ya, dianggap terkenal, gitu ya. Nah, kalau ada sebagian kita tidak memahami itu, tidak memahami bahwa itu adalah bagian dari konstruksi media, maka dia memaknai sendiri dan bahkan mempraktekkan sendiri, kan itu bahaya. Ya. Nah, sebentar teman-teman, ini dulu ada perlu sebentar ya. Lanjutkan lagi. Yang kelima, pesan-pesan media memiliki konsekuensi sosial dan politik. Ya, nah, kata Konsiden, ya, media itu memiliki pesan-pesan yang disampaikan oleh media dalam bentuk apapun, dalam bentuk berita, dalam bentuk talk show, dalam bentuk iklan, dalam bentuk reality show, dalam bentuk sinetron, dalam bentuk musik bahkan, itu punya konsekuensi sosial dan politik. Ada motif sosial dan politik. Saya harus selalu ingat itu. Ya, kalau bahasanya bullshit lah kalau media itu tidak punya kepentingan politik, pasti punya. Ya, nah kita harus paham itu. Keenam, konstruksi media memiliki tujuan-tujuan komersial jelas. Ini yang paling penting juga. Selain motif sosial politik, pasti media itu punya motif ekonomi. Ya. Jadi pasti di sini ada sesuatu yang ingin dijual. Ya, mengapa kalau ada acara talk show, ada reality show itu presenternya yang lucu-lucu, ya, ada musik, selalu memunculkan lucu-lucu supaya orang terhibur. Nah, kalau orang terhibur pasti, kalau ada hiburan pasti banyak yang nonton, kalau banyak yang nonton pasti dapat iklan. Nah, itu logika sederhananya begitu. Nah, setiap media memiliki bentuk estetika yang unik, ya, maksudnya dalam bentuk suara, gambar, musik itu punya bentuk estetika yang unik. Ya, nah itu pandangan Konsiden tentang media. Ya, nah ini juga bisa kita adopsi. Ya. Nah kemudian dasar dibangunnya literasi media menurut Silverberg. Ya, nah ini dasar kenapa kita perlu membangun literasi media. Ya, ya. Nah dasarnya kesadaran atas dampak media pada individu dan masyarakat. Jadi masyarakat itu harus sadar, baik secara individu maupun masyarakat, atas dampak-dampak, terutama dampak-dampak negatif dari media, terutama televisi, kepada individu dan masyarakat. Jadi masyarakat itu harus sadar, ya, bahwa di dalam setiap tayangan televisi itu selalu punya dampak, ya, baik yang positif maupun negatif. Nah, yang paling perlu diperhatikan adalah dampak negatifnya ini. Ya, jadi harus sadar. Sehingga kalau sadar, dia pasti akan punya sikap kritis. Ya. Kemudian pemahaman pada proses komunikasi massa. Jadi komunikasi massa itu proses yang kompleks. Ya, komunikasi massa itu identik dengan settingan, pengemasan, ya, sedemikian rupa sehingga dia seolah-olah tampil sempurna. Artinya jangan mengira bahwa seluruh tayangan televisi itu selalu bersifat natural gitu, apa adanya. Enggak, dia di setting gitu ya. Ya. Nah, misalkan contoh aja sederhananya, kalau ada talk show itu ya, ada interaktif, itu bukan berarti kita bisa langsung seenaknya bisa telepon ke mereka, ya. Bahkan kadang-kadang penelpon itu sudah ditentukan oleh mereka.
Ya, kenapa? Dan bahkan pertanyaannya harus pertanyaan yang sudah dibuat. Ya, nah itu kadang seperti itu. Ya, jadi jangan membayangkan seluruhnya itu bersifat natural. Ya, karena komunikasi massa itu proses yang kompleks tadi. Ya, nah, dia kalau tidak begitu juga akan bahaya. Misalkan kalau kita nggak kontrol, misalkan bisa jadi orang melakukan itu bisa berkata-kata kasar. Ya, nah, seperti yang dulu pernah terjadi seorang gubernur ya menggunakan kalimat-kalimat yang kasar, padahal itu sedang live, kan kebayang kalau itu ditonton oleh jutaan pemirsa, itu kan menjadi contoh yang buruk. Nah, oh itu boleh ngomong begitu, pejabat aja ngomong begitu, ya teman-teman pasti sudah tahu lah ininya apa kasusnya. 3, pengembangan strategi yang digunakan untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan media. Ya, dasarnya adalah kita harus punya strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan media yang muncul. Kita ada wadah untuk diskusi. Ya. 4, kesadaran pada konten media sebagai teks yang memberi wawasan pada diri kita dan kultur kontemporer kita. Jadi kita harus paham juga, ya masyarakat juga harus sadar paham bahwa media itu adalah konten media itu adalah teks ya sebagai teks. Ya. Jadi teks itu bukan sekedar tulisan saja, tapi gambar suara juga teks. Ya, yang itu akan memberikan wawasan kepada kita dan kebudayaan kita semuanya. Ya. Nah, kalau kita tidak kritis tadi, kita akan menelan mentah-mentah. Teks itu, ya, kemudian kita benar-benar pahami teks itu apa adanya. Nah, sehingga begitu kita memahami teks apa adanya itu, kita kemudian menjadi kena dampak negatifnya. Ya, mengikhtiarkan pengayaan dalam menikmati, memahami dan mengapresiasi media. Nah, selain itu juga karena literasi media itu selain memberikan sikap kritis juga harus punya solusi. Nah, paling tidak kalau kita punya kesadaran pada isi konten-konten media massa, kemudian kita memberikan masukan-masukan, sehingga kita kan ada upaya menikmati kalau kemudian tayangan-tayangan itu selaras dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi kita mengkonsumsi media massa itu dengan bisa tenang gitu karena tayangan-tayangannya itu hasil interaksi antara media dengan khalayak ya. Nah, ini cita-cita kita bersama seperti itu ya. Nah, ini sementara untuk tujuan literasi media ini lebih jelas lagi disampaikan oleh Federop 2002 ya. Ya, supaya lebih jelas lagi, rinci lagi ya. Selain tadi kita bahas tentang konsep definisi literasi media, juga kita penting juga memahami tujuan literasi media. Jadi akhir dari program literasi media itu apa sih tujuannya? Yang pertama mengembangkan otonomi atau pemikiran kritis pribadi, jelas ya tadi. Mengembangkan apresiasi, persepsi dan pemahaman serta analisis teks media. Jadi selain kita memberikan kritik ya, nah selain tadi memberikan solusi juga kita harusnya juga memberikan apresiasi kalau ada media massa yang memproduksi tayangan yang baik, yang bagus. Ya, kita berikan apresiasi kalau memang itu bagus. Nah, makanya di KPI itu setiap tahun selalu punya kegiatan malam anugerah apresiasi. Meskipun kadang diperlukan penilaian, tapi paling tidak itu salah satu bentuk pemerintah mengapresiasi media-media yang memproduksi tayangan-tayangan yang bagus ya. Nah, itu harus lakukan itu. Jadi apresiasi itu juga harus diberikan oleh masyarakat. Ya. Untuk mempersiapkan orang untuk hidup dalam masyarakat yang demokratis. Ya, nah kalau kita sadar terhadap isi media massa, kita kritis terhadap media massa, sikap terhadap isi media massa, maka kita akan bisa hidup ya dalam alam masyarakat yang demokratis yang tadi punya kebebasan untuk menyampaikan argumentasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan suara gitu ya. Jadi kita terbiasa dengan keragaman. Mengembangkan kesadaran atas implikasi sosial, kultural, ekonomi dan politik teks media yang dikonsumsi lembaga-lembaga media. Jadi kita juga menjadi sadar bahwa ada dampak sosial, kultural, budaya, ekonomi dan politik dari program-program yang ditayangkan oleh media televisi, terutama media televisi terutama ya, termasuk juga bisa media lain. Kemudian menyandi balik dekode teks pesan media, kita memberikan umpan balik terhadap artinya tujuan literasi media itu mengajarkan kita untuk memberikan sikap
merespon isi media massa ya ketika kemudian media massa itu memproduksi tayangan-tayangan yang tidak baik ya, yang negatif. Jadi kita bisa memberikan masukan kepada mereka. Jadi kita harus menjadi sadar dan kita menjadi tergerak ketika kita melihat tayangan-tayangan di media massa yang negatif. Jadi kita memberikan respon balik, memberikan masukan. Ya, itu tujuan literasi media. Jadi menggerakkan kita untuk bersikap sebagai orang yang yang mudah merespon, ya, yang aktif untuk merespon ketika isi pesan media massa itu negatif, gitu ya. Dan juga mengembangkan kemampuan komunikatif pribadi kita. Tadi kan salah satu konsep literasi media itu adalah mengkomunikasikan hasil kritis kita terhadap isi media kepada masyarakat lain. Ya, jadi literasi media itu selain memberikan sikap kritis juga mengajar kita untuk menyampaikan pada orang, men-share pada orang lain hasil dari kritik kita, gitu ya. Jadi jangan dipendam sendiri, harus disampaikan pada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang tahu semakin baik. Tujuan mengembangkan apresiasi dan persepsi estetis pemahaman atas teks media, estimasi mutu estetis teks media. Ya, tadi sama yang mengembangkan apresiasi. Ya, estetis itu seni, gitu ya. Apresiasi pada aspek kesenian dari isi media, gitu ya. Nomor 8 mengajarkan untuk mengidentifikasi, mengenali, menafsirkan, mengalami berbagai teknik yang diperlukan untuk menghasilkan teks produk media. Ya. Belajar, tujuannya mengajarkan kembali, ya, untuk mengajarkan untuk mengidentifikasi. Tujuan literasi media itu mengajarkan orang untuk mengenali, menafsirkan, mengalami berbagai teknik yang digunakan untuk menghasilkan teks. Ya. Tujuan literasi media. Kemudian mempelajari teori tentang media dan kultur media. Jadi selain belajar tentang konten-konten media, mengevaluasi konten media, juga akhirnya dia harus belajar tentang teori media dan juga kultur media, budaya dalam media. Jadi dia pasti harus belajar tentang apa itu media. Ya, jadi mau nggak mau literasi media, tujuan literasi media juga menggerakkan orang untuk belajar media secara keseluruhan, termasuk teori-teori media. Dan yang terakhir mempelajari sejarah media dan kultur media. Akhirnya kita juga mempelajari sejarah media-media yang ada. Ya, karena pasti tindakan yang ada sekarang itu pasti tidak lepas dari masa lalu, gitu ya. Tidak lepas dari sejarah sebelumnya. Nah, ini sehingga ini kata Brow 2003, bila orang tidak diberdayakan maka orang akan menjadi korban media. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau kita tidak disadarkan, tidak diberdayakan, gitu ya, tidak dididik ya tentang media, maka kita akan jadi korban media. Ya, nah, kita tentu nggak mau kan, kita, keluarga kita itu jadi korban media. Ya, nonton tayangan tertentu, nonton iklan tertentu, telan bulat-bulat, praktekkan di rumah, ternyata tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang dia alami. Ya, udah ingin melihat orang bisa makan enak, ya, jalan-jalan, ya, hangout dengan teman-temannya, itu membuat dia bahagia. Kelihatan itu membuat dia bahagia. Dia ingin praktekkan, sementara keadaan ekonominya tidak memungkinkan untuk jalan-jalan, beli makan, hangout, kan repot, ya. Kan tidak bisa disamakan antara tayangan di TV dengan kondisi di lapangan, kondisi nyatanya. Produk ini bisa cepat putih, ya, bisa percaya diri, membuat orang percaya diri, padahal harganya mahal, tapi dia maksakan untuk beli itu, kan bahaya. Ya, kemudian dia tetap ingin maksakan karena nggak punya uang. Tapi kalau kerja lama, kemudian dia cari jalan pintas, kemudian melakukan tindakan kriminal. Itu kan salah satu contoh dia menjadi korban media. Ya, kemudian dia mengidolakan tokoh-tokoh tertentu, kemudian ingin meniru seluruhnya, gitu ya. Padahal kondisi dia tidak sesuai dengan, tidak sama dengan yang tokoh yang diidolakan. Itu kan juga repot juga. Ya, kan bahaya. Itu maksudnya kata Brow itu, bahwa bila kita tidak diberdayakan, kita tidak belajar literasi media, maka kita akan menjadi korban media. Sekarang lebih luas lagi, bukan hanya jadi korban media, tapi juga jadi korban media sosial. Itu juga tidak sedikit kan orang lihat scroll
akun media sosial tertentu, orang tertentu, kemudian kita tiba-tiba menjadi iri dengan apa yang mereka tampilkan, kemudian seolah kita ingin sama dengan dia, tapi kondisi kita tidak memungkinkan, tidak sama, tapi kita kemudian nekat ya ingin sama dengan dia. Ini yang terjadi adalah yang terjadi, dia kemudian melampaui batas. Akhirnya dia melakukan tindakan kriminal dan tindakan yang tidak baik. Ya, padahal ya kondisi dia dengan orang yang dia lihat di Instagram itu beda, tidak bisa sama. Nah, ini juga tujuannya ke sana. Ya, jadi dan kadang-kadang juga apa yang ditampilkan di media sosial itu tidak sama kok dengan yang aslinya. Itu udah banyak juga ceritanya. Ya, kita lihat dia itu seolah bahagia, padahal dia di luar sana ternyata tidak bahagia. Ya, bahkan dia menjadi orang yang stres ya, depresi. Tapi kita melihatnya dia bahagia, kan ini bisa masalah gitu ya. Jadi ya kita kalau mau lihat orang ya biasa aja gitu ya. Jangan kemudian kata mudah sekali, saya pingin kayak dia. Itu kan itu memang alamiah ya, tapi kalau kita nggak sadar bisa bahaya. Ya, bahaya. Kita seolah-olah ingin seperti yang mereka lakukan. Padahal bisa jadi mereka juga, orang yang kita lihat itu juga inginnya seperti kita kan gitu. Nah, ini kita harus mendudukkan itu dengan proposal dengan tepat gitu ya. Oke, saya kira itu ya materinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan zaman sekarang udah dibebasin banget ya Pak buat berpendapat itu, entah yang positif ataupun yang negatif. Terus gimana caranya kita memberikan pemahaman literasi media yang baik gitu ya buat ke masyarakat, apalagi kan penggunanya itu kan banyak banget itu. Entah itu yang tingkat pendidikannya rendah gitu ya, mohon maaf, atau mahasiswa yang kayak kita gitu. Itu menurut Bapak solusinya kayak gimana? Ya, jadi literasi media itu juga harus kita pahami sejak awal adalah kerja yang panjang ya, bukan kerja yang instan ya. Jadi kita sehari ngasih tahu orang, kemudian orang itu langsung berubah, enggak ya. Jadi proses yang panjang ya. Jadi kerja yang panjang, kerja yang lama gitu ya. Jadi memang harus butuh kesabaran ya. Nah, untuk cari caranya itu kan memang platformnya harus sesuai ya. Misalnya kalau di masyarakat bawah, misalnya di kalangan masyarakat bawah yang pendidikannya rendah, nah itu tentu kita harus atau misalkan yang tidak punya akses terhadap media sosial, media massa ya, kita harus datang ke mereka langsung. Ya, nanti juga ada sebenarnya ya di buku itu cara-cara ininya literasi media bikin program. Jadi misalnya kalau ke masyarakat bawah itu, ya kita jangan mengajarkan mereka dengan teori-teori yang ribet. Ya, jangan penjelasan-penjelasan yang bersifat terlalu ilmiah. Ya, nah jadi kalau ke masyarakat bawah itu ngajarinnya dengan contoh, dengan ilustrasi-ilustrasi yang mudah. Ya, nah, jadi jangan dikasih terlalu banyak konsep-konsep. Ya, karena mereka juga kesulitan untuk mencernanya. Ya, nah udah aja kasih contoh, misalnya kalau ke ibu-ibu misalnya ini ada tayangan begini, langsung aja dikasih contohnya. Ya, nah, kemudian ini kesalahannya di sini. Ya, jadi kita langsung demonstrasikan. Nah, kalau di kalangan mahasiswa misalnya ya selain memberikan ilustrasi juga kasih beberapa konsep. Kenapa harus begitu? Kita kasih argumen. Ya, nah kemudian kalau di tingkat mahasiswa itu kan sekarang mereka butuh platform ya. Artinya platform itu harus lewat platform itu harus lewat media gitu ya. Dan kita harus kemas dengan cara yang ya sesuai dengan karakter anak muda ya. Biasanya pakai infografik, pakai gambar gitu ya. Ya kadang-kadang juga masuk juga kadang-kadang ada sebagian yang nggak mau terlalu banyak teori gitu ya. Nah, gitu ya. Meskipun harusnya kalau di tingkat mahasiswa itu harus dikasih
argumentasi, ya diskusi konsep gitu ya. Kenapa ini kemudian menjadi salah? Paling tidak misalnya bertentangan dengan aturan regulasi gitu ya. Kemudian pakai pisau analisis misalkan ini dari konteks misalkan dari kacamata feminisme misalnya gitu ya, atau kacamata Islam misalnya, atau kacamata agama yang lain, ini tidak benar nih konten seperti ini. Jadi kasih argumen ya. Tapi kalau di masyarakat bawah tadi dia kasih ilustrasi aja ya, langsung kasih praktek gitu ya. Kemudian dia harus langsung dikasih tutorial, paling tidak dipraktekkan di rumahnya misalnya, kayak gini nih kalau ada tayangan begini terus ngapain ya, kalau ada anak-anak nonton bareng seperti apa harus dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita harus kenali dulu karakternya, dan tadi ya sekali lagi kerja literasi media itu kerja yang panjang. Jadi kita jangan menuntut orang baru sekali dua kali diajarin kemudian dia langsung paham, langsung punya sikap kritis, enggak ya. Sama seperti mendidik orang ya, ngajarin orang, didik orang itu kan nggak bisa instan ya. Dia butuh proses yang tidak sebentar, tapi proses yang panjang. Kurang lebih begitu ya. Pak. Ya, silakan. Pak izin nanya lagi, Pak. Jadi kan yang nyambung kayak yang tadi Bapak tadi nyambung seperti yang Bapak jelasin tadi soal media yang bikin realitas baru gitu. Kalau mungkin kita lihat dari sudut pandang medianya, Pak, perusahaan media konteksnya, mereka juga ada sisi komersil yang dikejar gitu, Pak. Jadi ketika apa yang mereka tayangkan, berarti mereka tuh ngejar apa yang bakal rame gitu. Apa yang sekiranya masyarakat bakal rame, berarti Pak bisa diartikan konten-konten yang ditampilkan oleh media yang kita bilang beberapa konten yang tidak layak tayang, berarti itu tuh sebenarnya masyarakat kita inginkan gitu, Pak. Nah, berarti kan di sini kesadaran masyarakat kepada media yang bertujuan untuk mendidik itu masih sangat rendah gitu, Pak. Dibuktikan dengan acara-acara yang kurang layak ditonton menurut kita yang kaum misalnya intelektual, tapi malah itu yang rame, Pak. Jadi sebenarnya menurut pertanyaan saya, apakah media sepenuhnya bersalahkah ketika memang ada kasus di mana masyarakat melihat apa yang mereka tonton gitu, sedangkan masyarakat itu selalu sedangkan media menayangkan apa yang ingin mereka yang masyarakat inginkan gitu, Pak. Gitu sih sebenarnya intinya gitu, Pak. Ya, yang ngerti. Ya, itu hampir semua pertanyaan orang-orang yang sudah paham tentang media ya. Bahwa atau itu juga yang sering disampaikan oleh para praktisi media ketika diajak diskusi, ketika ada diskusi misalnya kenapa TV Anda menayangkan tayangan seperti ini gitu ya. Jadi kan tidak mendidik. Nah, mereka jawab justru ini yang diinginkan oleh masyarakat ya, karena buktinya apa ya? Saya bikin program ini itu ditonton banyak orang. Ratingnya bagus, nah, iklan datang ya. Nah, kalau kita bikin program itu nggak ditonton masyarakat, pasti kita akan take down, pasti kita akan turunkan. Tapi karena ini penontonnya banyak gitu ya, ya kita pertahankan. Ya itu mereka argumentasinya mereka begitu. Nah, logikanya memang logika ekonomi. Ya, nah ini memang kita nggak akan pernah selesai kalau kita sudah bicara logika ekonomi. Ya, nah kalau kita bicaranya logika ekonomi ya pasti akan seperti ini terus. Ya, tidak akan ada selesai-selesainya. Ya, nah jadi paradigmanya dulu yang harusnya disamakan gitu ya, bahwa begitu kita menggunakan frekuensi publik ya, menggunakan udara, nah itu kepentingannya bukan kepentingan
bukan kepentingan pengelola medianya, tapi kepentingan masyarakat. Ya, nah ini yang harus dipahami. Ini kadang-kadang seolah-olah udara itu milik pemilik media itu, ya, atau yang mewakili masyarakat, ya, sehingga dia bebas menggunakan seenaknya, ya. Nah ini yang harusnya dipahami sejak awal, ya. Nah jadi kalau kita paham bahwa kita itu menggunakan udara itu bukan untuk sekedar meraup keuntungan ekonomi, ya harusnya media sudah punya filter. Misalnya kalau meskipun itu disukai oleh masyarakat, tapi menurut mereka itu tidak mendidik, ya harusnya tidak boleh tidak boleh ditayangkan, tidak boleh diproduksi. Jadi media tidak harus selalu mengikuti keinginan pasar, ya. Nah, itu kan bisa juga seperti itu. Artinya ya media punya sikap sendiri, meskipun masyarakat menginginkan tayangan seperti ini, tapi kalau dia punya pandangan bahwa ini tidak mendidik, ya dia harus tidak buat. Ya, dia bisa buat yang lain, ya, buat yang lain yang tayangan itu bisa mendidik. Sekalipun misalkan itu tidak disukai oleh masyarakat. Tapi kan tadi pasti logikanya seperti itu. Ya kalau saya tayangan itu nanti duitnya dari mana? Ya kalau begitu ya ngapain buat TV kalau begitu? Harusnya kalau dia buat TV harus siap dengan kondisi itu. Nah, ini idealnya seperti itu. Jadi harusnya orang yang bisnis media massa itu bukan sekedar mengejar keuntungan, ya. Sama seperti media massa itu sama seperti mengelola pendidikan. Nah, wilayahnya tidak hanya sekedar bicara duit, ya. Nah, jadi bukan logika produsen konsumen semata gitu, ya. Nah, pada sisi yang lain memang juga ini kita juga perlu usaha yang panjang juga agar masyarakat itu bisa makin terdidik, ya. Nah, ini memang perjalanannya nggak mudah, ya. Memang kita sendiri tingkat pendidikan kita masih sangat kecil sekali yang kuliah, ya. Presentasinya belum sampai 10%, ya. Masih banyaknya SMP, mayoritas SMP, ya. Nah, memang ya kita harus akui, ya, memang masyarakat kita sejak awal masa punya televisi itu bukan untuk mencari informasi, bukan untuk belajar, tapi untuk mencari hiburan. Nah, jadi beda misalkan kalau saya teman-teman yang mahasiswa beli TV itu kan pinginnya nonton berita kan, talk show, atau paling kalaupun sederhana hiburan paling olahraga gitu, ya. Nah, kalau masyarakat awam umumnya ya beli televisi untuk lihat hiburan, yang nonton sinetron, ya, atau musik dan seterusnya. Jadi memang untuk hiburan awalnya. Nah, sehingga ya mereka pasti inginnya ya TV itu yang buat mereka itu tersenyum gitu. Ya. Nah, sekalipun tadi kontennya sekalipun harus saling membuli, sekalipun harus saling mengejek dan seterusnya. Nah, ini yang memang tidak, pada sisi yang lain itu juga kita harus akui itu dan harus menjadi tugas kita bersama, terutama tugas pemerintah. Gimana caranya masyarakat itu makin banyak yang terdidik. Nah, kalau semakin banyak masyarakat yang terdidik, otomatis tadi cara pola berpikir dia nanti bisa berubah. Dan tadi cita-cita tujuan literasi media, masyarakat bersikap kritis, masyarakat menjadi mitra itu bisa muncul, sehingga ada keseimbangan antara pemilik TV, pengelola TV dengan masyarakat. Begitu masyarakat melihat ini tayangan ini tidak berbobot, tolong diganti misalkan. Nah, itu ada proses yang simultan, artinya dua-duanya bisa saling memahami. Nah, tapi kondisi ideal ini ya belum tercapai hari ini di kita, ya. Bahkan mungkin di beberapa negara juga belum sampai seideal itu, ya, bahwa orang yang bisnis media massa itu tidak sekedar mengejar keuntungan, tapi ada pengabdian yang ingin mereka sampaikan. Nah, kurang lebih begitu, ya. Baik, Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk hari ini cukup, ya. Perkuliahannya, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi insya Allah ke depan, ya.
Nah, supaya teman-teman lebih kuat lagi pemahamannya tentang konsep literasi media, nah, jadi Bapak mau kasih tugas nih ya untuk untuk UTS ya, tugas sebelum UTS. Nah, jadi tugasnya kan tadi ya, kita literasi media itu mengajarkan kita untuk bersikap kritis ya. Nah, jadi teman-teman harus berlatih bersikap kritis. Jadi tugasnya Anda cari tayangan di televisi ya. Kemudian satu tayangan televisi, program apa saja bentuknya, kemudian Anda kritisi ya. Nah, artinya berarti Anda cari program-program yang menurut Anda ya itu memberikan dampak negatif, atau paling tidak ya bisa juga yang dianggap melanggar regulasi KPI ya, kita paling tidak gitulah ya. Atau kalaupun teman-teman belum paham semua tentang regulasi KPID, paling tidak menurut teman-teman itu memberikan dampak negatif lah gitu ya, versi teman-teman gitu ya. Nah, jadi cari satu program tayangan di televisi apapun itu, baik itu berita, talk show, reality show, sinetron, kuis ya, apa saja lah, musik lah, apa saja lah ya. Tapi satu program kemudian Anda dianggap itu negatif, kemudian Anda kritisi kenapa itu dianggap negatif ya. Itu tugasnya diketik ya, di Word gitu ya. Kemudian nanti tayangannya ditulis ya, nama programnya apa ya, di stasiun apa, medianya apa, tayangnya jam berapa. Nah, kalau memang ada rekamannya di YouTube, kasih linknya ya, link YouTube-nya ya, link siaran ulangnya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kalau nggak ada linknya kasih screenshot tayangannya aja ya, TV. Begitu ya tugasnya. Paham ya tugasnya ya? Nah, itu dikumpulkan paling telat pada saat jadwal UTS ya. Pada saat jadwal UTS tugasnya diupload di web kuliah online. Begitu ya. Nah, jadi Pak, mau nanya Pak. Gimana? Mau nanya Pak, kalau misalnya dari berita-berita online gitu boleh nggak ya Pak? TV ya. Harus dari TV ya? Harus dari TV ya, TV. Oke Pak, makasih Pak. Ya. TV ya, jadi jangan main TV. Nah, TV kan ada juga yang streaming online, nggak ada ya TV ya. Gitu ya, ada lagi? Cukup ya? Cukup Pak. Cukup, baik. Nanti kalau masih ada yang belum paham tugasnya nanti bisa tanya di grup ya. Baik, terima kasih atas hadiran teman-teman pada hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.